football lovers, welcome back to Coffee Ball. Di pesan gue kali ini gue bakal nge-review semua pembelian AC Milan di bursa transfer 2019-2020, mencakup bursa transfer musim panas dan juga bursa transfer musim dingin di bulan Januari. Kita langsung ke pemain pertama. Ini mungkin agak random ya, jadwalnya agak random. Gue mungkin bakal bahas tiba-tiba bulan Juni, tiba-tiba ntar ke bulan Januari, transfer bulan Januari, tiba-tiba nanti balik ke bulan transfer bulan Juni. Ya gue bakal ngerandom karena pembelian atau transfer pemain AC Milan ini sangat banyak. Jadi gue nggak bisa agak rapi, itu agak sulit lah. Jadi kita langsung ke pemain pertama. Gue bakal merutinnya dari posisi aja lah. Asmir Begovic ini gue nggak tahu sih dipinjemin atau dibeli. Kayaknya sih pinjam dan masih beli untuk menggantikan Pepe Reina yang gue juga nggak tahu apakah dijual atau dipinjam dengan opsi pembelian atau mungkin dipinjamkan saja. Jadi yang pasti Asmir Begovic ini menjadi pengganti Pepe Reina untuk menggantikan Pepe Reina atau menggantikan bangku cadangannya Pepe Reina. Bangku yang sudah panas didudukin Pepe Reina harus diisi sama Asmir Begovic itu. Kalau bicara soal kualitas, Begovic dengan Pepe Reina jauh banget. Donnarumma dengan Pepe Reina tuh kualitasnya masih agak bisa dibilang masih oke lah, masih beda-beda dikit, beti lah. Jadi kalau Donnarumma dengan Begovic jauh banget. Begovic ini sempat membuat AC Milan ini membuat AC Milan sebenarnya sudah memiliki rentetan atau hasil-hasil yang oke. Ketika Begovic bermain buruk, akhirnya membuat AC Milan rentetannya semakin buruk lagi. Pokoknya dia AC Milan lagi bagus, dia bermain buruk, AC Milan kalah. Nah akhirnya AC Milan itu pertandingan terakhir, nggak sih, coba gue lihat dulu ya. Pertandingan terakhir AC Milan itu melawan Genoa. Iya, Genoa itu debutnya Asmir Begovic, dan di situ Asmir Begovic bermain sangat buruk sekali. Yang padahal ya sebelumnya sih AC Milan oke-oke aja. Dia hanya dibantai oleh Inter Milan. Nah tapi setelah itu dia tidak pernah kalah lagi. Ya akhirnya pas lawan Genoa, Asmir Begovic membuat mimpi AC Milan untuk mengejar Atalanta di posisi keempat sirna. Di AC Milan mimpinya untuk meraih Champions League musim ini sirna. Kita langsung ke pemain kedua. Pemain kedua ada Simon Kjaer. Ini juga dibeli pada bulan Januari untuk menggantikan Mattia Caldara yang dijual ke Atalanta. Simon Kjaer dibeli dari Sevilla, pinjaman dengan opsi pembelian setahu gue. Dan kalau bicara soal dari kita sebelum membahas soal kualitas, pada saat dia dibeli Simon Kjaer ini banyak orang yang bicara tentang perihal keributan dia dengan Ibrahimovic. Memang sebenarnya Kjaer ini pernah ribut dengan Ibrahimovic pada saat Ibrahimovic menjadi pemain Manchester United. Simon Kjaer waktu itu saat masih menjadi pemain Fenerbahce melawan Manchester United yang ada Ibrahimovicnya di Europa League 16 besar atau quarter final, pokoknya di grup gue ingat di grup. Mungkin ada sedikit crash kayak Simon Kjaer dan Ibrahimovic ini ribut. Tapi akhirnya sekarang menjadi satu tim, dan ya Simon Kjaer dan Ibrahimovic tidak ada masalah apapun. Kalau ngomongin soal kualitas, Simon Kjaer sebenarnya pemain yang cukup berpengalaman. Dia sudah malang melintang di berbagai klub Eropa. Dan kalau dia ini kan postur badannya tinggi gitu, jago duel udara. Tapi kalau ya sebenarnya AC Milan tuh butuh pemain seperti ini, pemain yang benar-benar pengalaman, karena sebenarnya pemain AC Milan tuh kebanyakan pemain muda yang potensial tapi tidak memiliki mentor yang bagus. Emang Simon Kjaer bukanlah mentor yang bagus, tidak seperti Thiago Silva yang diumurkan untuk menjadi pemain AC Milan di musim depan, tapi setidaknya Simon Kjaer sudah malang melintang, sudah memiliki banyak pengalaman dan bisa menjadi mentor yang bagus. Untuk 6 bulan ini gue gak tahu apakah Simon Kjaer bakal dipermanenkan apa tidak, tapi untuk saran gue lebih baik dipermanenkan saja untuk menambah, atau ya amit-amit kalau misalkan Thiago Silva batal ke AC Milan di pusat transfer musim depan, ya udah Simon Kjaer aja yang jadi mentor untuk bagi para pemain muda. Jadi kalau misalkan benar Thiago Silva dibeli, ya udah Simon Kjaer menjadi pemain yang membuat kedalaman back AC Milan tuh menjadi padat aja lah. Tidak ada kesinggungan kayak Romagnoli dengan Leo Duarte kan jauh banget tuh. Jadi ada Simon Kjaer di tengah-tengah. Seperti itulah maksud gue.
Ya, itu untuk pemain kedua. Kita langsung ke pemain ketiga, ada Theo Hernandez. Theo Hernandez ini dibeli dari Real Madrid seharga 20 juta euro. Dan ini adalah salah satu pembelian yang luar biasa dari AC Milan. Theo Hernandez pada saat sebelum Ibrahimovic datang, atau mungkin sampai saat ini, coba gue lihat dulu ya statistik gol terbanyak dari sebelum Ante Rebic gacor akhir-akhir ini, Theo Hernandez ialah top skor AC Milan dengan mencetak 5 gol. Ini suatu hal yang sebenarnya untuk klub besar, 5 gol dari beberapa puluh match yang sudah dilaksanakan itu dikit banget sih. Ya, kita tahu AC Milan seperti apa akhir-akhir ini, akhir beberapa tahun ini sejak Allegri pindah ya, tahulah. Dia Theo Hernandez secara tidak langsung meng-carry AC Milan. Dan kalau ngomongin soal kualitas golnya, sebenarnya sih tidak terlalu bagus banget ya di Real Madrid, di Real Sociedad, bahkan di Deportivo Alaves. Memang dia pernah mencetak gol di final Copa del Rey pada saat MC Barcelona, tapi untuk kualitas golnya tidak terlalu banyak. Dan gue cukup kaget ketika dia di AC Milan kualitas golnya banyak. Emang dia offense-nya bagus banget, speed-nya itu yang menjadi salah satu hal yang oke bagi Hernandez. Tapi sayang gue gak ngerti gini, untuk dribbling, offense, speed-nya itu 99 atau 90 plus lah. Tapi untuk defense, tiba-tiba speednya Theo Hernandez ini seperti 50. Itu kalian pasti fans Milan paham lah apa kata gue, karena pada saat lawan Genoa juga match akhir sebelum Serie A dipospon, Theo Hernandez padahal tuh cuman siapa ya yang golin, dia nggak tahu, gue lupa namanya siapa. Dia cuman lari jogging doang. Theo Hernandez nggak jogging sih, pokoknya dia dribbling biasa, tapi dia bisa mengejar gitu. Padahal pada saat offense ini mah jaraknya dikit banget sih ini. Kalau misalkan pada saat offense itu kekejar, Theo Hernandez itu speednya kenceng banget. Lucas Hernandez sama Theo Hernandez itu speednya kenceng banget. Tapi kan entah kenapa di defense dia speednya itu tidak digunakan. Itu sayangnya dari atau kekurangan dari Theo Hernandez. Tapi sepenuhnya atau seluruhnya Theo Hernandez sudah sangat bagus, dan dia menurut gue ialah pemain terbaik AC Milan untuk musim ini. Dari soal rating ya sudah jelas dia pemain terbaik AC Milan untuk musim ini, jadi 9 dari 10. Tadi awalnya Asmir Begovic 3 dari 10 lah. Kita langsung ke pemain keempat yang dibeli oleh AC Milan di bursa transfer 2019-2020, Leo Duarte. Leo Duarte ini ialah pemain Flamengo yang berkontribusi untuk membawa Flamengo menjuarai Copa Libertadores, yang membawa Flamengo bisa bermain di Club World Cup ya, FIFA Club World Cup. Oh enggak sih, Leo Duarte ini hanya bisa bermain 6 bulan ya. Berarti Leo Duarte tidak berkontribusi untuk membawa Flamengo menjadi Copa Libertadores. Pokoknya Leo Duarte ini kadang-kadang menjadi the next Thiago Silva, yang akhirnya fans AC Milan berharap lebih dari Leo Duarte. Tapi sayangnya pada saat Leo Duarte datang, bukan ada next Thiago Silva yang datang. Tapi ya begitulah. Leo Duarte tidak terlalu, sebenarnya bagus-bagus aja, permainannya juga oke-oke aja, tapi sayangnya rentan cedera inilah yang membuat dia ini parah. Entah kenapa pasti ada aja satu back yang rentan cedera. Caldara sudah dijual, ada Leo Duarte. Mungkin aja nanti Leo Duarte juga dijual, ada lagi siapa gitu ya. Rentan cedera adalah salah satu masalah di medis AC Milan, itu aja. Untuk rating dari Leo Duarte, ekspektasinya next Thiago Silva ya 5 dari 10 lah. Kita langsung ke pemain kelima ya. Kelima ada Radek Krunic. Radek Krunic ini adalah satu dari dua pemain yang diproyeksikan untuk menggantikan Tiomo Bakayoko yang tidak jadi dipermanenkan oleh AC Milan. Satu lagi yang kita bahas, Radek Krunic ialah pemain siapa sih namanya? Gue lupa tuh, Empoli. Sebenarnya kualitas dia oke-oke aja. Dia sempat pada saat AC Milan melawan Napoli ya kalau nggak salah. Ya coba. AC Milan pada saat melawan dia boleh pada saat melawan Napoli itu dia main bagus banget di situ tuh. Dia duet sama siapa itu gue lupa. Dia bagus banget main di situ. Tapi untuk menjadi pengganti Bakayoko memang Radek Krunic ini belum jadi seperti itulah.
Ya dia ini kan apa ya, pemain mediocre dari gue lupa namanya, dari Empoli, harganya juga cuma berapa juta. Jadi kalau misalkan fans AC Milan mengharap lebih dari dia, ya tidak ada salahnya. Mungkin dia juga sering menonton Napoli, tapi gue jarang nonton Napoli. Kalau misalkan AC Milan lawan Napoli atau Juventus lawan Napoli, mungkin gue nonton tim-tim besar lawan Napoli. Kalau misalkan tidak ada kalau misalkan ada gue lagi gabut, gue nonton. Tapi kalau lagi ada match-match seru ya pasti Napoli, ngapain gue tonton. Jadi ya gue nggak tahu banyak hal tentang Radek Krunic ya, tapi yang pasti dia belum memberikan suatu hal yang positif banget untuk di tengah AC Milan. Dia kalah saing dengan satu pemain baru yang nanti kita akan bahas lagi. Jadi untuk ratingnya mungkin ya 5 dari 10 lah atau 6 dari 10. Kalau misalkan kalian tidak sependapat, kalian yang lebih tahu Radek Krunic daripada gue, kalian boleh komen aja. Pemain ke-6 yang dibeli AC Milan di bursa transfer 2019-2020 adalah Ismail Benacer. Ini yang tadi gue bilang. Tadi kan Radek Krunic ialah satu dari 2 pemain yang diproyeksikan untuk menggantikan Tiago Bakayoko. Ini yang pemain keduanya. Ismail Benacer, Arsenal reject, pemain buangan Arsenal. Tapi sebenarnya pemain buangan Arsenal tidak selamanya buruk. Serge Gnabry, pemain buangan Arsenal, sekarang lihat bagaimana sebagusnya dia. Jadi ya Benacer ini pada awal ya gue berekspek itu bahwa Benacer ini seperti defensive mid seperti Andrea Pirlo lah. Defensive mid yang lebih ke passing, bukannya box to box yang badannya oke, bisa berduel, bisa duel udara, bisa body-bodyan. Tapi entah mengapa ekspektasi gue itu salah. Ternyata Benacer ini adalah defensive mid yang paket komplit. Passing oke, dribbling oke, bodinya juga oke, box to box. Ini luar biasa banget. Kalau misalkan AC Milan ingin merelasikan Benacer dengan duet dengan Tiago Bakayoko, bakal kuat banget nih tengah AC Milan sumpah. Karena Benacer ini badannya mungil kan, jadi dia jago dribbling, bisa menguasai di tengah. Dan Tiago Bakayoko kan badannya gede, jadi dia hanya misalkan Benacer kelewat, ada Bakayoko. Jadi duo ini bakal bagus banget kalau misalkan AC Milan benar-benar ingin membeli Tiago Bakayoko, karena ya salah satu alasan mengapa Bakayoko tidak dibeli juga kan karena masalah attitude. Tapi ya untuk masalah attitude, selama dia masih bermain bagus ya nggak apa-apa lah. Kalau misalkan dia attitude jangan jelek terus permainan makin lama makin buruk dijual. Jadi kalau misalkan attitude buruk tapi permainannya masih bagus, ini menurut gua ya. Kalau menurut kalian berbeda ya kalian tinggal komen aja. Masih oke lah, masih bisa diterima karena mainnya bagus. Si gua itu agak terlihat sombong ya, karena ya lu ngapain nyuruh gua atau lu marahin gua mainnya bagus kok, gua meng-carry tim lu gitu, istilahnya kayak gitu lah, sombong. Kita langsung ke pemain ke-7 berarti. Untuk rating Ismail Benacer 8 dari 10. Kita langsung ke pemain ke-7, ada Alexis Saelemaekers. Gimana bacanya, lupa. Kita ngomongin dia aja, kita panggil dia ialah salesman. Si Alexis ini posisinya right back untuk menggantikan Andrea Conti ya, untuk menggantikan ya pokoknya gue nggak tahu kan. Si Alexis ini dibeli pada saat akhir-akhir bursa transfer ini. Pada saat dia datang tuh, dia tiba-tiba membuat fans tergeram karena dia bilang bahwa Eriksen itu bukanlah pemain luar biasa, dia hanya pemain mediocre. Hingga akhirnya ya fans tergeram membuli Alexis ini ya, karena ya wajar jika fans Inter membuli Alexis karena timnya Alexis kalah 4-2. Balik lagi, gue belum tahu banyak hal tentang Alexis sebelumnya di klub standar Liège ya, sebelum dia dari AC Milan. Gue belum tahu banyak hal tentang Alexis ini. Gue sebenarnya kaget tentang Alexis salesmaker ini yang dibeli oleh AC Milan. Tiba-tiba di akhir-akhir bursa transfer tiba-tiba dibeli, itu agak kaget gue juga. Tapi yang pasti sih Alexis ini kan ada opsi buy-nya gitu, dan dipinjam 3,5 juta euro. Ada opsi buy-nya 3,5 juta euro.
dan katanya juga dia tidak dibeli atau tidak dipakai opsi pembelian itu, kata rumor-rumor di rumor-rumor Italia. Gue dengar kayak gitu sih. Tapi ya untuk Alexis ini sih sebenarnya untuk posisi right back cukup oke untuk dari segi offense, karena memang dia posisi aslinya ialah posisi awal itu attacking mid, sama kayak Sergio Roberto lah, dari attacking mid jadi right back. Jadi untuk segi offense oke-oke aja. Jadi ya mungkin gue nggak terlalu sering nonton Alexis ini sih, tapi ya yang pasti gue pernah baca dari beberapa komen sebenarnya pemain bagus, lebih bagus daripada Calabria. Calabria kan lebih ke defensif, Conte lebih ke crossing, Alexis ini lebih ke dribbling atau overlap. Jadi ketiga right back ini beda kualitas. Calabria defensif, Conte crossing, Alexis overlap yang dribbling gitu lah. Jadi misalkan Alexis bener di opsi buy back atau opsi buy-nya direalisasikan atau dibeli, ya tim AC Milan punya 3 right back yang berbeda aja, atau beda dari tim-tim lain. Hanya kan maksudnya kalau tim lain misalkan kita ambil contoh siapa ya, Chelsea kan Azpilicueta, Reece James, permainan sama gitu. Jadi ya nggak ada bedanya, cuman Azpilicueta senior, Reece James pemain muda. Tapi ini kalau AC Milan berbeda, semua permainannya berbeda semua, pemain muda semua juga. Jadi untuk kalau misalkan disuruh opsi buy 3,5 juta euro ya udah beli aja sih, nggak apa-apa lah. Karena ya dia juga segi offense gue sempat melihat pertandingan beberapa kali, dia juga oke juga sih. 3,5 juta euro nggak apa-apa lah. Untuk ratingnya ya 5,5 dari 10 lah. Kalau misalkan gue ratingnya terlalu rendah, mungkin lebih komik di bawah lah, karena gue belum terlalu banyak hal tentang Alexis ini. Dan langsung ke pemain berarti ke-8, ialah Zlatan Ibrahimovic, yang kedatangannya ini sangat membawa gairah dari para pemain AC Milan dan juga membawa optimisme dari fans AC Milan bahwa Zlatan Ibrahimovic bisa membawa AC Milan kembali ke panggungnya, kembali ke tempat yang seharusnya AC Milan berada. Karena memang sebelum atau setelah AC Milan menjual Ibrahimovic ke PSG, AC Milan semakin lama semakin menurun. Nah, akhirnya Ibrahimovic kembali dibeli. Kan ekspektasinya jadi makin naik dong, maksudnya Ibrahimovic dijual turun, Ibrahimovic dibeli makin naik gitu, istilahnya seperti itu. Dan emang jelas bahwa setelah Ibrahimovic datang beberapa kali, setelah itu AC Milan win streak beberapa kali. Dan bukan hanya win streak yang dia dapatkan atau berikan, tapi dia juga memberikan suatu semangat yang lebih kepada para striker muda yang ada di bench AC Milan. Itu seperti satunya Rafael Leao menjadi pemain yang sangat mendapatkan hal yang positif dari Zlatan Ibrahimovic, karena dia menjadi semangat untuk berlatih, semangat untuk bertanding. Meskipun permainannya masih tidak terlalu berkembang banget, tapi dia mendapatkan hal yang positif dari kedatangan Ibrahimovic ini. Ante Rebic mendapatkan suatu hal yang sangat positif karena dia menjadi top skor AC Milan saat ini, 6 gol setelah kedatangan Ibrahimovic. Padahal saat sebelum dibeli atau sebelum datangnya Ibrahimovic, Ante Rebic bermain buruk banget. Hingga dijudge oleh orang-orang Serie A bahwa dia pembelian terburuk Serie A karena emang ekspektasinya tinggi. Jadi setelah Ibrahimovic dibeli atau datang secara gratis, Ante Rebic 180 derajat berubahnya. Jadi sudah sangat jelas, bahkan dari segi taktik pelatih pun berbeda. Yang tadinya 4-3-3, Ibrahimovic datang pelatihnya berganti jadi 4-4-2. Jadi memang kedatangan Ibrahimovic ini memberikan suatu hal atau seluruh pemain AC Milan ini mendapatkan suatu hal yang berbeda, mendapatkan suatu gairah, mendapatkan suatu momentum, mendapatkan suatu keoptimisan. Tapi ya kontraknya ini kan 6 bulan plus perpanjangan atau opsi 1 tahun. Kalau misalkan AC Milan benar-benar masuk Champions League, sudah pasti itu 1 tahun, yang opsi 1 tahun itu sudah pasti diperpanjang, tidak perlu tanda tangan kontrak, sudah pasti. Tapi ya gue harap Ibrahimovic bisa setahun lagi lah, karena seperti tadi gue bilang, dia bisa memberikan mentor seperti Simon Kjær, memberikan mentor kepada back muda AC Milan. Katanya Ibrahimovic juga bisa memberikan mentor atau ajaran bagi para striker mudanya AC Milan. Sajo, Rafael Leao, masih banyak lah, di Daniel Maldini juga mungkin.
Kita langsung ke pemain ke-9, ada Ante Rebic yang tadi gue bahas. Ante Rebic ini adalah penggantinya Andre Silva, dia ditukar oleh Andre Silva. Dan pada saat Ante Rebic ini bermain tidak terlalu bagus-bagus banget. Setengah musim bersama Marco Giampaolo, terus juga diganti lagi ke siapa sih namanya, lupa tuh gue, pelatih Milan saat ini, gue lupa kan tuh, gimana sih, siapa sih namanya, Stefano Pioli masih biasa aja. Tapi seperti yang gue bilang, datangnya Ibrahimovic merubah permainan Ante Rebic. Posisinya juga berubah. Ante Rebic sebelumnya bermain sebagai pokoknya posisinya berubah lah. Kadang menjadi striker pendamping Ibrahimovic, kadang menjadi left mid. Dan ketika dia di left mid lebih gacor daripada jadi striker. Jadi ya Ante Rebic ialah salah satu orang yang dapat hal positif dari kedatangan Ibrahimovic. Tadi gue lupa membuat rating untuk Ibrahimovic ratingnya 10 atau 9 dari 10 benar banget. Untuk Ante Rebic, setengah musim pertandingan jelek, setengah musim keduanya bagus, 6 dari 10 lah. Terus kita ke pemain terakhir, pemain ke-10. Ada dari Portugal, yaitu Mbappe-nya Portugal, Rafael Leao, yang dibeli seharga 30 juta euro dari OS Lille. Soalnya gue cukup kaget kenapa AC Milan bisa membayar sebesar itu untuk pemain yang catatan golnya sebenarnya tidak bagus-bagus banget. 20-an match, dia hanya bisa mencetak 8 gol di Ligue 1 pada saat itu. Kalau misalkan lu bilang Kylian Mbappe catatan golnya pada saat di debut di musim perdananya bagus. Rafael Leao tidak sebagus itu. Dan permainannya pun berbicara tentang itu, dia permainannya masih kayak Rashford pada saat sebelum Ole Gunnar Solskjaer masuk lah, masih acak adut. Dia kan striker, tiba-tiba di samping, akhirnya tengahnya kosong, terus dia kadang-kadang mundur, tangannya kosong, itu kayak memberikan atau bukanlah suatu hal, atau Rafael Leao menunjukkan bahwa dia itu bukan sosok striker gitu. Dan pada saat Ibrahimovic datang, berubah taktik menjadi 4-4-2. Rafael Leao cocok banget untuk menjadi striker gitu, pendamping Ibrahimovic. Karena kan Rafael Leao di mobile, Ibrahimovic bisa jadi tembok. Jadi kayak Lukaku lah. Ya, misalkan nih Simon Kjaer on ball, Ibrahimovic sundul ke Leao-nya dribbling, shooting, ya, kayak gitulah istilahnya kalau misalkan taktik-taktik lagi dari para pelatih lah. Jadi Rafael Leao ini untuk harga 30 juta untuk katanya Mbappe KW atau Mbappe Portugal sangat-sangat buruk performanya. Emang dia awal-awal kedatangan Ibrahimovic sudah mulai menunjukkan kebangkitannya, tapi semakin kesini sama aja ternyata. Jadi ya menurut gue Rafael Leao, gue nggak tahu sih apakah dia layak diberikan kesempatan apa tidak, tapi lebih baik menurut gue dikasih kesempatan lagi. Karena sayang 30 juta dibeli tapi ternyata semusim dijual. Karena ya kita hoki-hokian aja lah, kalau misalkan kita di 30 juta dibeli ini musim depan dijual paling laku 5 juta atau 10 juta atau sendiri. Karena saya bilang kalau jual pemain murah banget, Donnarumma aja 50 juta dijual, aneh banget, katanya mau dijual 50 juta. Kalau misalkan Rafael Leao bagus ya nggak usah dijual juga, karena kan AC Milan niatnya mau menjadi atau memberikan atau menaikkan AC Milan seperti dulu kala lah. Tapi ya bahkan kita sudah selesai membahas Rafael Leao untuk ratingnya 4 dari 10. Selain dari segi dalam lapangannya, dari segi luar lapangannya, dari segi manajeristiknya, hidupnya parah banget AC Milan. Tapi gue nggak perlu bahas di video ini karena videonya sudah terlalu lama, dan gue bakal ngebahas di review AC Milan dari U19-2020. Jadi bagaimana guys, apakah kalian setuju dengan pendapat gue? Jika kalian setuju tinggal di like, jika kalian tidak setuju tinggal dislike. So what's up guys, and I always love football.